Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azwir M. Jamil, NIM 280-208, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Unit 1. Saya ingin menjelaskan tentang dasar-dasar penggunaan Microsoft Word. Simak video berikut ini. Panduan Microsoft Word yang akan saya buat pada kesempatan kali ini adalah untuk para pemula. Bagi Anda yang sudah merasa bisa ataupun jago mengoperasikan Microsoft Word, video ini mungkin kurang cocok. Membuat dan membuka dokumen. Membuat dokumen baru merupakan hal paling dasar yang harus diketahui ketika menggunakan Microsoft Word. Begitu juga dengan membuka dokumen. Ini akan penting ketika kita hendak mengedit dokumen yang sebelumnya pernah kita buat. Pada Microsoft Word terbaru, Anda akan disuguhkan beberapa tampilan template ketika pertama membukanya. Pada menu tersebut, pilih blank dokumen untuk membuat dokumen baru. Ini dia dokumen. Pilih. Terus, jika Anda sudah masuk ke halaman Microsoft Word dan ingin membuat dokumen baru, maka Anda bisa pilih File, New, Blank Dokumen. Nah, ini ada dokumen 1, dokumen 2. Ini dokumen yang pertama tadi, ini dokumen yang kedua. Terus lanjut kepada membuka dokumen. Untuk membuka dokumen Microsoft Word, berarti Anda sudah harus berada di dalam aplikasi. Langkahnya sangat mudah. Anda tinggal pilih File, terus klik Open. Nah, ini di recent dokumen ya. Ini dokumen yang baru aja kita buka. Ini ada beberapa. Terus, jika Anda ingin mencari lokasi dokumennya, tinggal klik komputer, pilih Browse. Terus kita klik New Volume A. Misalnya saya tugas 3 misalnya. Nah, open. Nah, ini dokumen yang baru saja tersimpan. Langkah berikutnya adalah menyimpan dokumen. Menyimpan dokumen dilakukan setelah kita membuat ataupun mengedit dokumen. Menyimpan dokumen terbagi menjadi dua, yaitu ada Save dan Save As. Yang pertama ada Save. Save merupakan menu yang digunakan untuk menyimpan dokumen baru. Jadi ketika kita membuat dokumen baru melalui blank dokumen di Microsoft Word, kita menggunakan Save untuk menyimpannya. Untuk caranya, kita tinggal pilih File, pilih Save, pilih lokasi yang akan ingin kita simpan. Misalnya saya pilih di New Volume. Nah, di sini bisa kita ganti namanya ya. Selanjutnya adalah yang kedua ada Save As. Save As digunakan untuk menyimpan dokumen lama dengan nama baru. Jadi ketika Anda mengedit dokumen milik teman Anda dan ingin menjadikan dokumen milik sendiri, maka Anda bisa menggunakan Save As untuk menyimpannya. Untuk caranya tinggal pilih File, Save As, terus kita browse. Nah, kita pilih lokasi yang tadi nih, misalnya Anda bisa pilih di lokasi tadi. Kita ganti nama. Nah, kita save. Selanjutnya, mengubah jenis font. Mengubah jenis font dilakukan untuk menyesuaikan pengaturan yang ditentukan. Karena biasanya setiap membuat dokumen, khususnya tugas dengan Microsoft Word, ada ketentuan jenis font dan ukurannya. Untuk mengubah font pada Microsoft Word, kita tinggal ke menu Home, terus pilih di kolom ini. Nah, ini ada banyak jenisnya. Kita akan pilih Times New Roman. Terus pilih ukurannya, misalnya 14, atau kita bisa menggunakan syarikat di samping ini. Yang ini untuk memperbesar ukurannya, ini untuk mengecilkan ukurannya. Saya tulis ya. Nah, jika sebelumnya Anda sudah menuliskan kata dan ingin mengubah font, maka terlebih dahulu Anda harus memblok semuanya. Caranya tinggal tekan Ctrl A, lalu pilih font yang ingin diubah,
misalnya ini. Begitu juga dengan ukurannya, bisa kita besarkan. Berikutnya adalah mengatur margin. Margin adalah batas antara tepi kertas dan teks. Margin dibedakan menjadi 4, yaitu margin atas, margin bawah, margin kanan, dan margin kiri. Nah, untuk mengubahnya, dipilih menu back layout, pilih margin. Di sini ada beberapa pilihan ya. Kalau mau custom, tinggal klik custom margin. Ini di sini kita ganti, misalnya saya gunakan 4 cm untuk atas, 4 cm untuk kiri, 4 cm untuk bawah, 4 cm untuk kanan. Jika sudah, klik OK. Ini dia. Berikutnya, mengubah ukuran kertas. Mengatur ukuran kertas digunakan ketika hendak mencetak dokumen. Dengan mengatur ukuran kertas, maka tampilan dokumen dan hasil ketika dicetak akan sama. Karena jika pengaturan di Microsoft Word menggunakan kertas A4, sedangkan kertas print adalah kertas A3, maka kertas A3 tidak akan penuh. Untuk mengubah ukurannya, silakan pergi ke back layout, pilih size, terus ada beberapa ukuran ya. Kita akan pilih misalnya ini saya menggunakan meter dan saya akan mengubahnya ke A4. Mengatur orientasi kertas. Terdapat dua macam orientasi kertas di Microsoft Word, yaitu portrait dan landscape. Portrait adalah tampilan kertas dengan posisi berdiri, sedangkan landscape adalah tampilan kertas dengan posisi persegi panjang. Untuk mengubah orientasi kertas di Microsoft Word, pilih back layout, pilih orientation. Ini ada portrait, portraitnya sedang digunakan, dan ini landscape. Nah, setelah memilih di antara kedua opsi tersebut, maka posisi kertas Anda akan berubah sesuai orientasi yang dipilih. Berikutnya, membuat tabel sederhana. Tabel pada Microsoft Word digunakan untuk mengatur jenis konten. Tabel banyak digunakan pada dokumen dengan tampilan data numerik sehingga mudah dipahami. Tabel pada Microsoft Word bisa diubah menjadi keren, namun kali ini saya hanya memberikan langkah membuat tabel sederhana saja. Untuk membuat tabel sederhana, tinggal pilih Insert, pilih Table. Di sini ada yang langsung jadi, ini bisa 2x1, 3x2, 4x4, bisa sampai 10x8. Namun, untuk mengatur jumlah baris dan kolom sesuai keinginan, silakan pilih Insert Table. Ini pilih kolomnya, misalnya saya akan pilih 7 kolom. Ini pilih barisnya, misalnya pilih 4 baris. Nah, jika sudah, klik OK. Dan yang terakhir adalah menambahkan gambar pada dokumen. Gambar pada dokumen Microsoft Word biasanya digunakan untuk memperjelas maksud serta memberikan gambaran agar mudah dipahami. Anda bisa menambahkan gambar dalam format JPG, PNG, BMP, bahkan GIF sekalipun. Untuk menambahkan gambar pada Microsoft Word, pilih Insert, pilih Picture. Kita bisa pilih, misalnya saya akan pilih foto ini, lalu klik Insert. Kita bisa sesuaikan ukurannya, bisa kita rotasikan. Saran dari saya, gunakan gambar dengan resolusi tinggi agar saat dokumen dicetak atau di print, gambarnya tidak pecah. Karena banyak kasus gambar print pecah yang disebabkan oleh resolusi gambar yang rendah. Nah, itu dia beberapa teknik-teknik dasar tentang penggunaan Microsoft Word yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.